Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban merupakan ibadah tahunan umat Islam. Idul Adha dan ibadah kurban merupakan dua hal yang punya sejarah panjang dalam tradisi Islam. Idul Adha biasanya dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah. Pada hari raya tersebut umat Islam yang mampu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hal tersebut berkaitan dengan kisah hidup Nabi Ibrahim yang diberi ujian oleh Allah untuk menyembelihkan anaknya, Nabi Ismail. Lantas seperti apa sejarah dan kisah lengkapnya mengenai perayaan Idul Adha dan kurban? Yuk kita simak dan jangan skip ya biar kita paham teman-teman. Jika kita membicarakan mengenai sejarah Idul Adha maka tidak terlepas dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syaffat tersebut, Nabi Ibrahim kemudian menyanggupi perintah Allah tersebut setelah berdiskusi dengan Ismail. Dari sisi sejarah, perayaan Idul Adha ini membuat kita mengingat kembali kisah teladan Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail. Pada saat itu Allah memerintah mereka untuk menempati sebuah lembah yang tandus, gersang, bahkan tak ada satupun pohon yang tumbuh di sekitarnya. Lembah ke-1. Nabi Ibrahim beserta keluarganya pun mengelola kota dan masyarakat dengan sangat baik. Kota Makkah yang aman dan makmur itu dilukiskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan bunyi. Selain kemakmuran itu, Nabi Ibrahim diberikan perintah dan ujian paling berat untuk mengorbankan anaknya sendiri. Kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut, ia pun diberikan anugerah kehormatan oleh Allah dengan sebutan Khalilullah atau kekasih Allah. Malaikat kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagai realisasi dari firman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata, kekayaan dan keluarganya tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam lalai dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Miskatul Anwar yang menyatakan bahwa konon, Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Dalam riwayat lainnya juga dikatakan, kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak yang dinilai sangat fantastis jumlahnya, bahkan menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Kemudian, pada suatu hari, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikemukakan Ibnu Katsir disebutkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun untuk disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Artinya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika Nabi Ibrahim sudah memantapkan diri untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam Al-Quran Surah As-Saffat 107-110 yang berbunyi. Artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Surat berikutnya, artinya, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surat berikutnya, artinya, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih sudah menonton.